Assalamualaikum Camaba 2021. Kali ini Mimin akan berbagi info mengenai SBMPTN, syarat pendaftaran, cara pendaftaran, dan juga tips memilih prodi SBMPTN 2021. Sebelum itu, kita sebagai manusia sudah seharusnya saling membantu. Bantu channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share apabila bermanfaat. 3, 2, 1. Sejak tahun 2019 seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer (UTBK) dan atau kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Ujian tulis berbasis komputer (UTBK) merupakan tes masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). LTMPT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Pelaksanaan UTBK oleh LTMPT memiliki keunggulan karena hasil tes kredibel, terstandar dan nilai diberikan secara individu kepada peserta. UTBK 2021 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2019, 2020 dan 2021. Serta lulusan paket C tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan umur maksimal 25 tahun. Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti seleksi bersama masuk PTN, PTKIN, dan Politeknik Negeri. Tujuan UTBK SBMPTN adalah sebagai berikut. Ketentuan UTBK 2021 sebagai berikut. Persyaratan SBMPTN 2021 sebagai berikut. UTBK 2021 dibagi menjadi 3 kelompok ujian. Di antaranya ada kelompok saintek, kelompok sosum, dan juga kelompok campuran. Berdasarkan laman LTMPT, yang dimaksud portofolio adalah dokumentasi kumpulan karya dan atau penampilan siswa dalam bidang seni atau olahraga. Prodi-prodi yang berkaitan dengan kategori berikut inilah yang diwajibkan melampirkan portofolio. Pemilihan prodi juga harus dipahami. Jangan sampai kalian salah pilih. Aturan pemilihan prodi adalah sebagai berikut. Bagi pendaftar KIPK, biaya pendaftaran UTBK SBMPTN adalah gratis. Sedangkan bagi pendaftar non-KIPK, maka harus membayar sesuai jumlah yang telah ditentukan. Rincian biaya UTBK adalah sebagai berikut. Berikut ini jadwal pelaksanaan UTBK SBMPTN. Catat jadwalnya, jangan sampai ketinggalan. Setelah paham prosedur pendaftaran UTBK, yang harus kalian siapkan adalah prodi apa yang akan dipilih. Maka dari itu Mimin akan memberikan tips pemilihan jurusan agar peluang diterima semakin besar. Bukan sembarang memilih, penentuan jurusan kuliah pertama dan kedua ini harus kamu pertimbangkan secara matang agar peluang lolos SBMPTN semakin maksimal. Sebenarnya, ada beberapa cara yang bisa kamu ikuti untuk memilih jurusan pertama dan kedua sesuai minat. Jurusan pertama. Pada jurusan ini hal yang harus dipertimbangkan yaitu A. Jurusan yang sangat kamu minati dan kamu merasa bahwa kamu memiliki kemampuan yang maksimal pada jurusan tersebut. Misalnya, kamu jago gambar dan desain poster, maka kamu bisa memilih jurusan desain dan komunikasi visual sebagai pilihan jurusan pertama. B. Jurusan yang berkaitan dengan prospek kerja yang kamu inginkan setelah lulus nanti.
Kalau kamu jago desain dan tertarik bekerja sebagai graphic designer, maka jurusan desain dan komunikasi visual memang jurusan yang tepat untukmu. C. Jurusan yang tingkat persaingannya lebih ketat dibandingkan jurusan pilihan kedua. Untuk mengetahui tingkat persaingan tersebut, kamu bisa lihat dari jumlah pendaftar dan daya tampung jurusan yang kamu tuju pada tahun sebelumnya. Semakin banyak jumlah pendaftar dan semakin sedikit daya tampung jurusan, maka persaingannya pasti lebih ketat. Pilihan jurusan kedua. Untuk jurusan kedua, kamu bisa memilihnya berdasarkan pertimbangan berikut. A. Jurusan yang diminati, tetapi kamu belum memiliki bakat yang maksimal di jurusan tersebut. Jadi, kamu memilih jurusan kedua ini agar bisa mengembangkan kemampuan kamu. Misalnya, kamu tertarik pada animasi, tapi belum ada kemampuan membuat animasi. Jadi, kamu bisa memilih jurusan animasi di pilihan kedua agar kemampuanmu membuat animasi bisa berkembang. B. Jurusan yang tingkat persaingan dan nilai masuknya lebih longgar atau sekiranya lebih mudah dibandingkan pilihan jurusan pertama. Pertimbangan ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang diterima pilihan jurusan kedua apabila kamu gagal lolos di pilihan pertama. Selain lewat pertimbangan di atas, kamu juga bisa menentukan pilihan jurusan pertama dan kedua dengan cara mendiskusikannya bersama orang tua atau guru BK di sekolah. Apapun pilihan jurusan kuliah pertama dan keduamu, pastikan sudah kamu rencanakan jauh-jauh hari dan tidak sekadar ikut-ikutan teman. Ya, pilihlah yang memang cocok dengan minat kamu karena kamu yang akan menjalani kuliah tersebut ke depannya. Adakah PTN yang tidak mau dinomorduakan di SBMPTN? Membahas lebih jauh mengenai pendaftaran SBMPTN, kamu pasti pernah mendengar kalau ada beberapa PTN yang tidak mau dinomorduakan di SBMPTN. Kabar tersebut sering membuat banyak peserta SBMPTN kebingungan menentukan pilihan jurusan dan pilihan PTN saat pendaftaran. Kalau salah memasukkan beberapa PTN di pilihan kedua, bisa-bisa kamu tidak akan diterima di PTN tersebut. Tapi, apa informasi tersebut benar? Bukan sekadar kabar burung dan mitos saja. Ternyata, informasi tentang PTN yang tidak mau dinomorduakan di SBMPTN belum bisa dipercayai sepenuhnya. Ya, belum ada fakta pasti mengenai informasi tersebut. Selain itu, penyelenggaraan SBMPTN pasti dilakukan secara independen. Artinya, tidak ada satupun PTN yang dapat memengaruhi keputusan kelulusan SBMPTN. Hal yang memengaruhi kelulusan SBMPTN, baik di pilihan pertama dan kedua adalah hasil tes UTBK dan kuota dari jurusan yang kamu pilih. Selama skor nilai UTBK yang kamu peroleh mencukupi dan kuota dari jurusan pilihanmu masih banyak yang belum terisi, maka kamu masih bisa masuk di PTN dan jurusan pilihanmu, baik itu pilihan pertama maupun pilihan kedua. Itu dia ulasan mengenai cara menentukan pilihan jurusan kuliah pertama dan kedua pada SBMPTN 2021. Ikuti cara-cara tersebut untuk memaksimalkan peluang lolos SBMPTN. Kunci utama untuk memaksimalkan peluang lolos tentunya dari skor UTBK yang tinggi. Maka dari itu, persiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi UTBK 2021. Semangat!